Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Muhammad Bayu Nugraha, guru di SMK Negeri 3 Penajam, Pasir Utara. Pada video kali ini, saya ingin memaparkan kesimpulan dan refleksi saya tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, setidaknya ada 4 hal yang bisa kita peroleh, yaitu tentang sistem Among, menuntun, kodrat alam dan zaman, dan pendidikan berpihak pada murid. Sistem Among, tentu kita sudah tidak asing lagi dengan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Jadilah seorang pendidik yang apabila di depan bisa menjadi teladan, di tengah-tengah bisa berperan aktif, di belakang bisa menjadi pendorong dan pendukung, sehingga dimanapun posisi pendidik akan selalu bisa mewarnai dan berarti. Menuntun, pendidik hanya bisa menuntun murid tumbuh sesuai dengan kodratnya. Tugas pendidik hanyalah memastikan murid tumbuh dan berkembang tanpa hambatan atau gangguan, baik dari diri murid maupun lingkungannya. Seperti seorang petani padi yang memastikan padi tumbuh dan berkembang secara optimal untuk menghasilkan padi yang berkualitas tanpa pernah mengharapkan padi akan menjadi jagung. Kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan yang baik untuk murid adalah sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, karena seorang pendidik akan mempersiapkan dan memastikan murid untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan alam dan zaman murid itu hidup. Sebagai contoh, pendidikan di pesisir pantai tidak akan seluruhnya sama dengan pendidikan di kota metropolitan. Begitu juga pendidikan murid saat ini tidak akan mungkin sama persis dengan pendidikan seorang pendidik saat menjadi murid. Pendidikan berpihak pada murid. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang berpusat pada murid, bukan pendidikan berdasarkan apa yang pendidik inginkan, melainkan apa yang murid butuhkan untuk mencapai kehidupan mandiri dan kehidupan yang setinggi-tingginya. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, antara lain, kurang mempedulikan kebahagiaan murid di kelas sehingga suasana kelas terasa kaku yang mengakibatkan murid tegang dan kurang nyaman, serta sering terpaku mengejar target materi pelajaran, bukan ketercapaian pemahaman murid akan suatu materi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Antara lain, membuat pembelajaran lebih mengasyikkan sehingga murid merasa bahagia saat pembelajaran. Karena saya percaya salah satu kunci agar materi mudah diserap oleh murid adalah saat murid merasa bahagia. Selain itu, membuat pembelajaran lebih bermakna dengan harapan dapat menstimulasi murid untuk memahami materi lebih mudah dan murid sadar akan manfaat dari materi yang akan diberikan. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Memastikan keselamatan dan kebahagiaan murid saat pembelajaran, dan memastikan potensi terbaik dari murid dapat berkembang dengan harapan kelak murid mandiri dan mendapatkan penghidupan setinggi-tinggi. Demikianlah kesimpulan dan refleksi yang bisa saya paparkan terhadap filosofi Ki Hajar Dewantara.
Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.